Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pelajaran hadis kita, Kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Pada pagi hari ini masuk kepada hadis yang ke-15. Bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'iri wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Allah afrahu, sangat gembira, bi taubati 'abdihi, dengan taubat yang dilakukan oleh hambanya, min ahdikum, lebih gembira dibanding daripada salah seorang kamu, saqata ala ba'irihi, yang berada di atas kendaraannya, lalu kendaraannya kabul, kemudian dia jumpai kembali kendaraannya lengkap. Itu hadis pertama. Hadis di bawahnya riwayat Imam Muslim. Allahu asyaddu farhan, Allah lebih sangat gembira dan senang menerima taubat hambanya ketika hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah, kecintaan Allah, kesenangan Allah itu melebihi kecintaan seorang, kegembiraan seorang ketika menemui kendaraannya yang hilang, lengkap dengan segala macam bekal ada di atas kendaraannya, kembali lagi kepada dirinya. Tidak kita panjangkan terjemahannya, kita masuk saja kepada intinya. Itu tentang taubat. Kembali kita ingatkan bahwa taubat itu adalah kembalinya seorang hamba, seorang manusia setelah melakukan berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Kemudian dia sadar, insaf, menyesal, lalu dia menghadap Allah, mengakui kesalahannya, bertekad untuk tidak mengulang, berhenti daripada dosa-dosanya itu, maka ketika itu namanya dia sedang bertaubat. Karena makna dasar daripada taubat itu adalah kembalinya seorang hamba setelah tersesat jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menerima taubat adalah Allah. Manusia tidak bisa menerima taubat. Yang akan mengampuni salah dan dosa adalah Allah. Karena si hamba manusia, makhluk ini bersalah, berdosa kepada Allah lantaran durhakanya,
bangkangnya, sombongnya, ingkarnya, dan melanggar berbagai macam aturan-aturan Allah yang telah menciptakannya dan telah menempatkannya di muka bumi ini. Maka tidak ada manusia yang bisa menerima tobat, berarti dia telah mengambil alih peranan Allah. Manusia hanya bisa memaafkan. Ya. Itulah syarat tobat yang keempat. Syarat tobat yang pertama, menyesal. Karena tiada arti tobat kalau tidak menyesal. Menyesali kesalahan, mengakuinya. Yang kedua, berhenti daripada dosa dan salah itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang keempat, jika kesalahan itu bersangkut, berhubungan atau bertalian dengan sesama hamba, sesama makhluk, ini dia harus minta maaf, minta rela. Jadi kepada makhluk bukan tobat, kepada makhluk bukan meminta ampun, meminta rela atau maaf, karena kita bersalah. Kita melakukan tindakan penganiayaan, kezaliman, atau tindakan-tindakan lain yang merugikan orang lain. Nah, kita minta maaf, bukan taubat. Nanti akan ketemu penjelasan di belakang tentang orang yang telah membunuh 99. Kemudian seorang ahli ibadah menyatakan tidak bisa taubat diterima, kan langsung dipenggalnya satu, tambah satu lagi 100. Karena dia sudah mengambil hak Allah, telah masuk kepada wilayah Allah, yaitu menyatakan tobatnya tidak bisa. Allah Maha penerima tobat. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, betapapun besarnya sebuah dosa dan berapapun banyaknya, sampai dikatakan walaupun mencapai awan di langit, ananas sama, meskipun sekurap bumi, hampir mencapai sepenuh bumi, lalu betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Selama pintu taubat belum ditutup, sepanjang itu akan diterima terus taubatnya. Salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, terima. Allah tidak peduli, karena dia At-Tawwab, Maha Pentobat dan cinta kepada orang yang taubat. Yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tetapi kalau sudah ditutup pintu taubat, yakni ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, yugargir, sudah sampai di tenggorokan, saat-saat menjelang mati, ya tidak ada lagi cerita tobat. Untuk apa tobat? Lam yaku yang fa'u imanhum, mengaku beriman pun ketika itu tidak ada gunanya. Yang kedua, ketika siksa datang. Yang ketiga, tanda kiamat sudah masuk, salah satunya terbit matahari daripada tempat tenggelam. Sudah, terima lagi tobatnya. Selama itu belum, maka Allah terima tobat dengan tobat yang sebenarnya. Tobat yang sebenarnya ini disebut dengan tobat nasuha, taubatan nasuha. Tobat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, serius, dan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Kira-kira kesimpulannya lampau. Allah justru mendorong, kesimpulan dari berbagai ayat, mendorong, memotivasi agar orang jangan putus asa untuk meraih mendapatkan ampunannya. La taqnatu, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah, karena Dia akan mengampuni dosa. Itu namanya mendorong, memotivasi. Bahkan dipanggil malahan, disuruh bersegera, wasari'u, wasabiqu, bersegeralah, cepatlah. Kalau betul-betul ingin kembali kepada Dia, taubat, kembali. Kira-kira itu keringkasan kajian kita yang telah kita pahami hari Kamis yang lalu. Paling tinggal sedikit penjelasan bahwa bagaimana kalau dosa syirik. Dosa syirik Allah ampuni. Yang tidak diampuni itu adalah jika dia atau seseorang itu mati dalam keadaan syirik, tidak taubat. Siapa yang tidak pernah syirik? Dia melakukan kesyirikan. Syiriknya syirik besar, syirik terang-terangan, menyembah selain Allah, meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah, mengagungkan, menyanjung, mendewa-dewakan, mengelu-elukan, mencintai satu lebih daripada mencintai Allah. Kan begitu. Atau jenis-jenis syirik besar lainnya. Mati dia, tidak tobat dia, tidak minta ampun dia, mati dalam keadaan syirik ini dia. Tetapi kalau dia taubat, meskipun dia telah melaksanakan syirik, menyembah patung dan berhala, mempertuhan selain Allah, sadar insaf dia sebelum matinya, minta ampun dia, kembali lagi kepada Allah, mengakui kesalahannya, diterima. Yang tidak itu kalau dia tidak minta ampun, tidak taubat, mati dalam kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Allah tidak akan mengampuni seperti ini. Rasanya itulah keringkasan kajian kita yang lalu. Maka mari kita lanjutkan. Judulnya bisa kita beri berdasarkan hadis-hadis ini. Allah senang, gembira dengan taubatnya seorang hamba. Namanya Allahu asyaddu farhan. Allah asyaddu, lebih sangat farhan. Hadis nomor 2-nya, Allah sangat gembira. Asyaddu, lebih sangat gembira. Allah mempunyai sifat gembira, senang ya. Itu sifat Allah. Allah sangat gembira. Kegembiraan itu digambarkan seperti ini. Ini karena contoh atau permisalan, ilustrasinya begini. Manusia juga punya sifat gembira, senang dan suka. Allah juga, cuma tidak sama. Tidak sama. Gembiranya Allah, senangnya Allah adalah ketika seorang hambanya taat kepadanya, patuh kepadanya, mendekat kepadanya, mendatanginya, berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, berubudiyah kepadanya. Itu senangnya Allah. Itu sama dengan ridho. Allah ridha artinya Allah senang ketika hambanya melakukan apa yang diperintahkannya, menghentikan apa yang dilarang. Nah, Allah
sangat gembira asyaddu farhan menerima taubat seorang hamba hina yatubu ilaih, ketika seorang hamba itu taubat kepadanya, kembali kepadanya setelah dia jauh sesat. Masih ingat barangkali kemarin gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat garis lurus. Ini namanya sabilullah, jalan Allah. Lurus jalan Allah. Nanti ada lagi garis-garis di samping kanan, samping kiri, banyak garis-garis. Kata beliau, di garis-garis ini ada setan, ada setan, ada setan, ada setan yang akan menari, membujuk, merayu, menggoda, menghela hamba-hamba supaya dia berbelok, menggelincir, menyimpang kepada jalan-jalan selain pada jalan yang lurus itu. Jika seorang hamba itu tergoda, berhasil dirayunya, dibujuknya, lalu si hamba itu menempuhlah jalan yang banyak. Makin jauh makin sesat dia. Sesat. Tentu makin jauh orang di perjalanan lurus, makin banyak kesalahannya, makin banyak pelanggarannya yang dilakukannya. Iya, betul. Lalu dia sadar, kan? Sadar dia. Insaf. Sadar dan insaf itu pun Allah juga yang beri. Kembali dah lagi menyelusuri jalan. Akan proses kembalinya itu. Lalu dia mengakui dia tersesat, dia salah, dia telah menyimpang, dia telah melakukan berbagai macam pelanggaran. Mengaku dia aja. Dia mengaku, kemudian dia baca, ya Allah, aku taubat kepadamu, aku minta ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfiruka wa atubu ilaika, misalnya seperti itu. Saya mengaku salah, saya sudah jauh sesatnya dan segala macam. Ketika dia melakukan itu, Allah senang, asyaddu farhan, sangat senang. Bukan hanya senang, cinta malah. Yuhibbut tawwabin. Dia senang, cinta kepada orang yang taubat. Senangnya Allah, gembiranya Allah itu lebih gembira daripada apa saja. Lebih gembira daripada salah seorang kamu. Nah, ini hadisnya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Dalam hadis ini, lebih gembira daripada salah seorang kamu yang dia berada di atas kendaraannya, bisa onta, bisa keledai, bisa kuda, ya. Di suatu padang yang sangat luas. Falatin, padang yang sangat luas. Sangat luas. Tiba-tiba famfalatat minhu, kendaraannya atau hewan yang ditungganginya kabur. Alaiha ta'amuhu wa syarabu. Di kendaraannya itu makanannya di situ, minumannya di situ, perbekalannya di situ. Lepas kendaraannya, lari kabur, membawa semua perbekalannya. Sementara dia berada di tempat yang sangat luas. Bahasa kita di padang luas. Ada yang mengatakan padang tandus, tidak ada air. Atau bahasa kita padang Sahara, di gurun.
Ada juga yang mengatakan bukan padang tandus, tetapi di tempat yang sangat luas, di situ juga ada pohon-pohon. Cuma masalahnya perbekalannya ada di atas kendaraan itu. Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di atas kendaraannya itu ada makanannya, ada minumannya. Fa ya'isa minha, dicari-cari, dipanggil-panggil, lelah mencari, penat memanggil. Akhirnya dia letih dan lesu. Hampir-hampir dia berputus asa. Sehingga dia pergi ke sebuah batang kayu untuk istirahat bersandar, pasrah. Usaha sudah jalankan. Apa usahanya? Mencari-cari kendaraannya, memanggil-manggil. Berkali-kali, dalam hadis yang lain katakan berkali-kali dia cari, dia kembali kepada semula. Nama saya kendaraan hilang, bu. Di atas kendaraan itu ada perbekalan. Bolak-balik, mencari. Akhirnya habis usahanya, dia lelah dan letih, pasrah. Dalam kepasrahannya itu, lalu dia mendatangi sebuah pohon. Dia bersandar dan berbaring di pohon itu, di bawah naungan pohon. Berbaring, qad aisa min rahilati, dia sudah sampai kepada sikap putus asa. Tidak mungkin lagi hewan saya, kendaraan saya, tunggang saya ketemu. Tidak mungkin. Lalu dia pasrah menunggu nasib, menggolek-golek di situ, tidur di situ. Panjang, kisahnya panjang. Kalau kita kumpul hadis-hadis yang bicara itu panjang, kita ringkas saja. Di tengah-tengah keputusasaannya itu, bahkan dia pasrah menunggu mati dalam hadis lain. Karena di tengah padang yang begitu luas, tidak ada pakaian, tidak ada minuman, tidak ada perbekalan, itu ujungnya mati kan? Dia sudah pasrah. Kalau berusaha, dia sudah berusaha. Kita kan tidak boleh pasrah tanpa usaha. Usaha dulu. Nggak ketemu, nggak dapat, akhirnya ada berhenti mencari. Pasrah menimba nasib. Di tengah-tengah kepasrahan dan keputusasaan itu, bainama huwa kadzalik, sewaktu dia seperti itu, idh huwa biha qa'imatan 'indahu, tiba-tiba kendaraan itu, ontanya atau keledainya atau kudanya, sewaktu dia menggolek-golek berbaring di bawah pohon berteduh menunggu nasib, datang kendaraannya lengkap dengan bekalnya sekaligus, tidak kurang sedikit pun juga. Fa akhadha khitamiha, dia ambil lagi kekangnya, kendalinya. Saking gembiranya, saking senangnya dia membaca Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya keseleo lidah. Barangkali kita tidak, sebagian kita barangkali belum tergambar betapa senangnya orang. Saya ingin contohkan ke situasi kita lah. Ibu-ibu lah, ibu. Kan ibu yang mana? Ibu-ibu membawa cucu pertama, cucu kesayangan ke tengah-tengah perayaan besar, karnaval, parade, bawa cucu. Contohnya seperti itu, contoh seperti itu. Kalau kendaraan barangkali kita tidak terbayang pula di padang pasir, kita bawa ke cucu. Karena saya pernah melihat seorang nenek seperti itu, mencari-cari cucu hilang, luar biasa, patah semangatnya, menangis menjadi-jadi. Cucunya
yang disayangi cucu pertama biasanya kan. Orang ramai tanya ke sana, tanya ke sini, mana orang tahu. Bahkan bisa-bisa orang menghardi malah awak nenengak sarami ke orang cucu balapian. Cari apa? Terbayanglah anak gadis kecil kok hilang, kok dilariin orang macam-macam lah. Tentu macam-macam pikiran yang timbul, yang muncul, dibisikkan setan yang berwemsi. Lelah, penat. Kalau bahasa kita, tidak tentu negeri bacole. Bisa dibayangkan? Tentu negeri bacole. Putus asa, akhirnya terduduk, letih, lelah, pasrah, pikiran kosong, hati gundah gulana, resah, gelisah. Pokoknya itulah. Gelap rasanya. Selagi nenek ini atau ibu ini putus asa begitu, tidak tahu. Tiba-tiba dipegangnya tangan oleh cucu. Nek, betul. Apa yang dibaca? Saking. Kadang-kadang kata-kata tidak keluar, hanya air mata yang. Saya bawa contoh ke situ. Bukan ke kuda, sebab ibu tidak pakai kuda. Bukan ke unta, ibu tidak pernah naik unta. Atau keledai di perang pasir, tidak pernah perang pasir. Kita bawa contoh ke situ. Saking gembiranya, luar biasa. Kegembiraan yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Lalu sang nenek itu mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku ini Tuhanmu nih. Kasih. Saking min syiddatil farah, lantaran sangat gembiranya, sangat senang hatinya, maka mulutnya keseleo, mulut tak mungkin salah ucap, ya Tuhan, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kira-kira begitu Mas. Min syiddatil farah, lantaran senang. Kesenangan itu sulit dilukiskan, sulit digambarkan. Sehingga apapun kata-kata untuk mengungkapkan kesenangan ketika itu, tidak ada kata-kata. Itu hanya rasa. Bagi orang yang menyelami perasaan itu, barangkali bisa dia membayangkan. Saking senang. Si nenek yang kehilangan cucu, kehilangan anak kesayang di tengah-tengah ramai, sudah lelah panggil ke sana, cari ke sini, tidak ada. Entah apa pikiran. Tiba-tiba ketemu, bersuruh balik. Saking gembiranya, tidak pandai berkata-kata. Gitu. Sampai patah lidahnya mengatakan, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Min syiddatil. Allah lebih sangat gembira, senang, suka menerima taubat si hamba. Ada dengar belakang bu? Lihat dengar. Menerima taubat si hamba ketika si hamba itu menyesal, mengakui kesalahan dengan segenap penyesalan. Kalau taubat kepada Allah tidak pakai perantara pun tidak ada. Itu kepada manusia. Pada Allah langsung mengakui kesalahan, menyadarinya, lalu meminta ampun, mohon diterima kembali dengan segala macam kalimat-kalimat. Allahu asyaddu farah. Kegembiraan Allah ketika itu sulit dilukiskan, karena kita tidak bisa menyelaminya. Cuma ada perbandingannya. Allah lebih gembira daripada
Seseorang yang kehilangan kendaraannya di tengah padang yang sangat luas, kendaraannya itu membawa perbekalannya, dia sudah cari kemana-mana tidak ketemu. Padahal kalau di padang yang sangat luas itu atau di gunung sangat luas itu tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada minuman, itu mati ujungnya. Lalu tiba-tiba di tengah keputusasanya kembali kendaraannya, semuanya lengkap. Gembira, Allah lebih gembira. Apa yang dapat dipahami di sini? Kan begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, meskipun taubat itu adalah untuk kita, untuk kepentingan kita, manfaatnya untuk kita, tidak sedikit pun untuk Allah, faedahnya, gunanya, tidak ada. Untuk apa tuh? Allah Maha Kaya. Jadi meskipun taubat itu faedahnya, manfaatnya atau gunanya untuk kita, tapi untuk menyatakan atau untuk kita pahami supaya kita terdorong semangat dan mau untuk bertobat, terpaculah hendaknya orang bertobat, sehingga dikatakan Allah gembira. Allah tidak marah, Allah tidak benci, tapi malahan senang, suka, cepatlah bertobat. Intinya itu kan, cepatlah tobat, cepatlah minta ampun. Kalau salah mengakulah, insaf dan sadarlah. Sebesar apapun dosa jangan putus asa, karena Allah gembira. Jadi bagi seseorang yang bersalah, yang tobat, mendengarkan kabar Allah gembira, Allah senang, dia tidak terdorong. Kalau bahasa awak, tadilah dah bagai doh, bagilah, dak kabangi bagainya doh, ya kan? Kan ada orang segan, malu, malih no. Dah doh payilah. Kalau masuk kami sinan, dah doh nyoden payilah. Sekarang Allah gembira, sangat gembira, dan tidak ada gembiraan di atas itu ketika seorang hamba tobat. Maka seorang yang bersalah, mestinya cepat untuk bertobat, minta ampun. Jangan janji-janjikan juga hari apalah, hari Jumat lah, seminggu lagi lah, menunggu Ustaz datang dari Jakarta lah, atau ke tempat lah. Taubat itu bisa di mana-mana. Tidak ada waktu khusus, tidak ada tempat spesial, dan tidak perlu di hadapan orang. Taubat kepada Allah tidak perlu di hadapan orang. Kita taubat bukan kepada manusia. Taubat kepada kita bersalah kepada Allah, tidak perlu perantara. Itu tidak ajaran Islam tuh kalau taubat pakai perantara. Di hadapan buya lah taubat, di depan ustaz taubat, dipegangnya kepala kita, dosamu telah aku ampuni, itu bisi Allah kepada saya. Tidak perlu begitu. Dilimaui. Bahkan tidak butuh kepada salat taubat. Coba taubat itu tidak bukan salat. Taubat itu intinya menyesal, an-nadam. Inti taubat itu menyesalnya itu dulu, tidak salatnya dulu. Kadang-kadang sibuk pula salat taubat. Kapan salat taubat itu ya? Jam berapa? Di mana? Bagaimana caranya? Tidak perlu pakai itu. Mau syarat taubat 4, 3 kalau dosa kepada Allah, tambah 1 lagi kalau dosa kepada sesama manusia. Apa syarat pertama? Menyesal, nadama. Oh, nak perlu mandi bagai? Mandilah. Kalau badan kotor, mandilah. Badan badaki, badan bau, mandilah. Tapi itu tidak syarat taubat. Mandi taubat.
Iyalah kalau si tobat tuh, kalau namanya si tobat dia harus mandi. Mandi taubat namanya. Di masjid enggak ada. Di rumah kiai enggak ada. Hari Jumat enggak ada pula hari Jumat. Kapan saja ketika kita sadar bersalah, terlanjur membuat dosa, nantilah di rumah, jangan nanti di rumah. Cuma tidak ada jaminan untuk sampai ke rumah. Tidak ada jaminan kita tuh untuk hidup lagi sebentar lagi. Sekarang ingat, sadar, cepat. Pakai salat, tidak pakai salat. Pakai mandi, tidak pakai mandi. Pakai limau, tidak pakai limau. Lalu apa? Nyesal. Tapi ingat, Allah paling tahu siapa yang menyesal. Siapa yang menyesal? Siapa yang pura-pura menyesal? Siapa yang menangis air mata duyung? Siapa yang nangis pura-pura? Siapa yang nangisnya dipancing-pancing? Kan ada pula nangis dipancing-pancing karena pandainya saya membawakan doa, misalnya pandainya memancing emosi sehingga para hadirin terlena dan hanyut, terpana, sampai terciptalah suatu suasana yang menyentuh jiwa. Kemudian ada satu orang yang saya suguhkan menangis. Nah, yang lainnya sudah ditambah pula oleh saya ini mendayu-dayu pula doanya. Ditinggi direndahkan irama doanya. Dibikin parau-parau tangguh pula suara. Udah nangis kita. Itu bukan tobat. Menangis itu menyesali dosa, kesalahan, pelanggaran. Menangis itu bukan menangis lantaran terpancing oleh apa. Kadang-kadang bacaan doanya tidak jelas di kita. Bahasa Arabnya saya yang tahu, artinya tidak jelas. Menangis pula apa yang ditangiskan? Itu satu. Itu segeralah, cepatlah untuk tahu Allah senang, Allah suka, Allah asyaddu farhan. Kegembiraan Allah melebihi kegembiraan siapa saja ketika menerima hambanya yang tobat. Dikasihnya ampunan. Bahkan yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah ganti. Begitu gembira Allah diganti. Surat Al-Furqan. Boleh lihat surat Al-Furqan? Al-Furqan surat ke-25. Silakan lihat, tidak masalah. Al-Furqan surat yang ke-25 ayatnya halaman 366 ayat 70 dan seterusnya. Halaman 366 surat ke-25 ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kecuali siapa yang taubat dengan taubat yang sebenarnya dan dia beriman, beramal saleh. Faulaika, maka mereka itu yubaddil Allah ganti. Yubaddilu Allah ganti sayiatihim, kesalahan mereka dengan hasanah. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Mari kita pahami sedikit. Ayat-ayat di atasnya bicara tentang dosa-dosa besar. Ya, ayat-ayat di atas membicarakan tentang dosa-dosa besar. Apa dosa besarnya? Syirik, menyembah Allah, menyembah selain Allah. Berzina kan salah satu dosa besar ya. Membunuh jiwa tanpa kebenaran, dan dosa-dosa lain. Ini dosa-dosa besar. Mereka yang melakukan dosa-dosa besar seperti ini, puncaknya syirik, menyembah, berdoa, meminta berlindung kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menganggap Allah itu ada pula yang lain yang berhak disembah selain pada Dia, lalu melakukan tindakan kriminal, membunuh orang, kan dosa besar. Berzina, dosa besar. Mereka ini akan dilipat gandakan siksaannya dan balasan perbuatannya, lantaran mereka telah melakukan dosa-dosa besar. Melainkan yang tidak akan diazab dan tidak akan dilipat gandakan balasan siksanya nanti akhirat, orang yang taubat. Berarti siapa yang taubat daripada dosa-dosa besar seperti syirik, zina, membunuh dan lain sebagainya macamnya, dia taubat dengan cara taubat yang benar, memenuhi syarat-syarat taubat. Dia taubat, dia beriman, kemudian dia beramal saleh, Allah ganti keburukan-keburukan yang dilakukannya selama ini dengan kebajikan. Ganti bagaimana? Setelah dia taubat, Allah beri dia kemauan. Dia beri Allah kemauan, taufik, petunjuk untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan, amal saleh, sebagai ganti daripada selama ini dia mengerjakan mengerjakan perbuatannya salah, dosa-dosa. Semenjak dia tobat, ditinggalkannya itu diganti oleh Allah dengan dia mengerjakan berbagai macam amal. Bukan mengganti berapa banyak salah diganti dengan pahala, bu, tidak begitu. Ini salah memahami. Tentu makin banyak salahnya, makin banyak pula pahalanya, tidak begitu. Tidak. Setelah dia taubat, karena dia taubat, Allah terima taubatnya, Allah senang dan suka taubatnya, Allah dorong dia, diberi ilham, diberi kemauan, sehingga nampak sekali bahwa dia taubat itu. Dia susul perbuatan salah selama ini dengan aneka macam kebajikan. Bahkan ketaatannya makin meningkat. Karena dia sadar selama ini lemah, lalai, dia bodoh, tidak berilmu, dia rajin membacakah, mendengarkah, beramalkah, berbaik, dia lakukan itu semangat sekali sebagai ganti akibat keteledorannya selama ini. Ini ya taubat. Itu petunjuk yang dapat kita dari. Yang kedua petunjuk yang kedua daripada hadis ini, dia tidak ada dosa dan tidak ada salah bagi orang yang melakukan dosa dan salah itu tanpa sengaja. Tidak dianggap dosa, tidak dianggap salah orang yang melakukan, memperbuat atau mengatakan perbuatan tanpa disengaja, tanpa direncana. Seperti ini, apa katanya? Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau kan hambaku, wa ana rabbuk, saya ini Tuhanmu kan.
keseleo lidah si hamba itu, terbalik dia membaca lantaran saking gembiranya, dia tidak dianggap salah, tidak diikat, tidak diberi sanksi, tidak ada hukumannya, karena itu dilakukannya bukan sengaja. Di sini apa pula hukum orang yang melakukan suatu perbuatan salah atau dosa, dia tidak sadar bahasa itu salah, atau dia tidak memahami bahasa itu salah, apalagi di luar kesadarannya, tidak dianggap. Ma'fu anhu, dimaafkan saja, karena itu di luar kesadarannya sendiri. Itu dua. Tidak perlu tobat, karena tobat itu adalah untuk melakukan perbuatan yang sengaja dilakukan, sengaja diperbuat, padahal itu dosa. Itu yang kedua pelajaran. Yang ketiga, yang dapat kita ambil faedah atau pelajaran di sini, menyerah pasrah kepada keputusan Allah itu lebih baik dan dapat berkah dibanding dengan putus asa. Apa bedanya? Putus asa adalah tidak ada harapan kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Luas. Kalau menyerah kepada Allah, tidak putus asa. Putus asa, kehilangan harapan. Kehilangan harapan kepada Allah. Ini haram hukumnya. Tapi kalau pasrah kepada Allah, kita tidak putus asa. Kita serahkan kepada Allah. Sama itu dengan sabar aja? Tidak sama. Kembali kita pahamkan, putus asa adalah orang tidak punya harapan lagi. Karena dia punya harapan, dia putus asa. Allah yang Maha Luas rahmatnya, kasih sayangnya, Allah yang Maha segala-galanya, dia sudah putus asa mendapat itu, karena tidak ada harapannya. Ini haram hukumnya. Tetapi pasrah, menyerahkan urusan kepada Allah setelah berusaha, seperti orang ini, dia telah mencari kendaraannya, hewan tunggangannya, ke sana kemari, bolak-balik, mondar-mandir, memanggil-manggil. Setelah dia usaha habis-habisan, kemudian dia lemah, dia letih. Nah, putus asa seperti ini maksudnya dia sudah berusaha, lalu dia bersandar ke sebuah pohon di bawah lindungannya, berbaring-baring, sudah bersandar berbaring-baring, menunggu pasrah apa ketentuan. Dia sudah berusaha ini. Dia berusaha. Kepasrahan kepada Allah itu sangat baik. Yang tidak boleh berusaha tidak. Berikhtiar tidak. Langsung saja dibikin kata-kata tidak, lalu timbul putus asa. Nah, orang yang putus asa daripada rahmat Allah itu dua saja. Pertama orang sesat, kedua orang kafir. Kita ambil contoh satu, surat Yusuf. Yusuf surat ke-12 ya. Yusuf surat ke-12. Halaman 246. Di atas sekali ayat 87. Ayat 87 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Berkata Yakub alaihissalam kepada putra-putranya, fatahassasu, kalian carilah di mana keberadaan Yusuf, tanyalah ke sana ke sini, berusahalah. La tayasu, jangan putus. Berarti ini kan usaha ya. Silakan kalian cari, minta informasi, tanya ke sana, tanya ke sini. Terus berusaha. La tayasu, jangan putus asa min rauhillah, daripada rahmat Allah. La innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah itu melainkan orang kafir. Jadi yang putus asa orang kafir. Iyalah. Orang kafir tidak percaya kepada Allah. Dia saja kafir, tidak percaya, tidak beriman kepada Allah. Allah yang Maha Luas. Allah yang berkuasa atas segala-gala. Kalau dia berkehendak tidak ada yang bisa menghambat. Putus asa, tandanya dia tidak percaya. Orang yang tidak percaya kan orang kafir, ya kan? Kafir ini. Ini tidak boleh kita putus asa. Untuk itu sebesar apapun salah tiba di salah, sebesar apapun dosa tiba di dosa, sebanyak apapun dosa, tidak boleh putus asa daripada mendapat rahmat Allah. Sama dengan ini, dia tidak putus asa, dia telah berusaha mencari kendaraannya hilang, tapi karena dia sudah letih, menurutnya tidak mungkin ketemu lagi, akhirnya dia pasrah kepada Allah, dipasrahkannya kepada Allah. Kepasaran seperti ini bukan putus asa. Carilah Yusuf, kata Nabi Yakub. Saudaranya mencari-cari keberadaan Yusuf di kota-kota, tanya ke sana. Tidak boleh kalian putus asa, cari terus. Tidak boleh nyerah, terus. Kerahkan segenap kemampuan, daya, upaya, kesungguh-sungguhan, cari terus. Kalau sudah tidak bisa lagi, sudah habis usaha kita, lalu ya Allah, pasrahlah, ya Allah, pasrahkan kepada Dia. Ini yang dilakukan oleh orang yang kehilangan kendaraannya. Itu satu, bahwa yang berputus asa itu adalah orang kafir. Yang kedua, yang putus asa itu orang sesat. Surat Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15 ayat ke-55 dan 56, halaman 265. Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-55 dan 56. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 265, konter 7. Pakai konter ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Para malaikat-malaikat yang berkunjung ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya berkata kepada Nabi Ibrahim, basyarna, kami menggembirakanmu wahai Ibrahim dengan berita yang benar. Berita yang benar datang daripada Allah, yaitu istrimu yang bernama Sarah ini akan melahirkan anak, bahkan dikasih nama langsung, namanya Ishak. Meskipun istrimu dulu mandul ketika gadis, apalagi setelah ketika gadis saya mandul, apalagi setelah tua. Nah, kami membawa berita gembira ini.
Fala takut, maka janganlah engkau wahai Ibrahim termasuk orang yang berputus asa, qanit, putus harapan. Qunut itu putus harapan. Jangan. Meskipun istrimu mandul, sekarang sudah tua lagi, umurmu juga sudah tua, tapi tetap tidak boleh putus harapan, putus asa. Qala, ditimpali oleh Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu, saya tidak putus asa. Kira-kira begitu. Saya bukan hilang harapan, tidak, sebab orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah orang sesat katanya. Masa saya tidak putus asa? Cuma saya menunggu nasib. Menunggu nasib. Berusaha sudah. Istri saya sudah tua. Saya sudah tua. Berusaha sudah selama ini. Makalah dipancing pula, dipancing. Tahu dipancing? Ada dipancing pula. Bini baru je. Tapi lo anak mancing. Orang kampung kita manciannya pinjam anak orang. Pinjam anak saudara, dipelihara anak saudara. Pancing. Mari otomogok bentuk pancing. Atau sanio ndak ini pancing. Sudah. Dia kata malaikat, kami datang ke tempatmu, singgah, mampir, karena kami diutus ke negeri kaum Lot ini. Mampir ke tempatmu, memberi kabar gembira. Yang mula-mulanya Nabi Ibrahim kan tidak tahu bahasa itu malaikat. Disuguhkannya daging sapi panggang. Kenapa Nabi Ibrahim tidak tahu bahasa itu malaikat? Dia menjelmakan diri berbentuk manusia. Tidak tahu Nabi Ibrahim. Proses selanjutnya ketika makanan sudah dihidangkan, tidak disentuh, Nabi Ibrahim terperanjat. Intinya kiranya mereka malaikat. Nah, dialog dan cerita ada apa? Salah satu isi dialognya, kami mampir ke sini memberikan kabar gembira kepadamu. Allah perintahkan kami mampir menyampaikan kabar gembira. Istrimu yang sudah tua mandul itu akan mendapat anak laki-laki namanya Ishak. Bukan tak mungkin. Istrinya menepuk pipi, mimpikah saya katanya. Fasakat wajah, ditepuk-tepuknya pipi. Leka mungkin kau. Ata'jabina, wahai Sarah, apakah engkau merasa aneh tentang kehendak Allah? Tidak, tapi saya merasa mimpi. Beranak saya. Iya, tidak boleh putus asa. Saya tidak putus asa, kata Ibrahim. Tidak putus asa. Sebab yang putus asa itu adalah orang sesat, tidak dapat petunjuk. Jadi orang yang berputus asa daripada rahmat itu dua saja. Kafir, kalau tidak kafir, sesat dia. Minta ampun kepada Allah, tidak boleh putus asa. Terus sebesar apapun salah dan dosa, terus minta ampun. Allah Maha Pengampun, Ghafur, Ghaffar, Ghafir. Dia memiliki ampunan, Zul Maghfirah. Dia memiliki dia pemilik ampunan, dia yang punya ampunan, bukan manusia. Ini si ahli ibadah ini seakan-akan dia yang punya apa? Punya ampunan. Tahu maksudnya ahli ibadah? Ada orang bunuh 99. Ya, populer ceritanya, nanti ketemu hadisnya belakang kalau tidak salah. Kemudian sadar dia, insaf dia, nyesal dia ingin tobat. Cari-cari gerangan siapa yang bisa membimbingnya untuk tobat, bukan menaubati, tapi mencari orang siapa gerangan yang bisa membimbing, menuntunkannya atau mengarahkannya untuk tobat. Lalu orang tunjukkan kepada abid, ahli ibadah. Abid, dulu kan ada namanya abid di rumah-rumah, di tempat ibadahnya, mereka di situ hanya beribadah saja.
tidak bergaul dengan masyarakat, rahbaniyah namanya. Di situ jangan ngurung diri beribadah. Orang tunjukkan dia ke sana. Kata si Abid itu, bagaimana mungkin tobatmu akan diterima? Engkau telah bunuh 99 orang, tidak ada pintu lagi, habis. Oh, kapadaran siapa ini? Si jagal ini. Dia ingin taubat. Ini si Abid ini seakan-akan dia yang punya taubat, dia yang pemilik ampunan. Tidak mungkin katanya. Dikira itu bahasa kita, tidak mungkin. Jadi penggalnya kepalanya tanggung 99 100. Itu jawaban Abid, karena Abid itu menganggap apa ya? Dia tidak berilmu. Dia mengadakan ibadahnya tanpa ilmu. Kita nanti akan bicarakan ini. Lalu ketika dia masih ingin taubat, dia masih penasaran, dicari-cari lagi siapa yang bisa mengajarinya, ditunjukkan kepada orang alim. Alim dia menjawab dengan ilmu. Siapa yang bisa menghambatmu untuk taubat? Tidak ada yang bisa menghambatmu untuk taubat. Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau ingin taubat, engkau begini caranya. Kan ditunjukkannya caranya, bukan tutup pintu kan? Ini si Abid ini, si ahli ibadah ini tutup pintu. Orang diukurnya dengan dirinya. Saya saja sudah bersetunggin beribadah, entah bagaimana ibadah saya. Kamu berdosa selama ini. Barangkali kok itu bahasanya. Dia merasa ahli ibadah, banyak melakukan ibadah. Dibandingkannya dirinya dengan orang yang jagal ini, mana bisa? Pemilik ampunan siapa? Pemilik ampunan. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Satu lagi ayat kita singkapkan supaya apa Bu? Nak tigo pantun saya diam tengok. Nak tigo apa? 3 jalannya ayat yang betul-betul kita baca atau kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala adalah dia itu Zu Maghfirah. Pemilik ampunan. Namanya Zu Maghfirah. Surat An-Najmi, surat ke-53, halaman 527. Halaman 2527. An-Najmi Idza Hawa, ayatnya ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Nah, ini dia. Yakni orang-orang yang yajtanibuna, orang-orang yang bersungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar. Kabairal ismi, dosa-dosa besar. Wal fawahish, perbuatan keji. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang sulit dihindari. Untuk itu inna rabbaka, Tuhanmu, wasi'ul maghfirah, maha luas ampunan. Allah itu di samping dia pemilik ampunan, dia yang mempunyai ampunan, dan dia pula yang memberikan ampunan. Ampunannya sangat luas, tidak bertepi, tidak berujung. Karena dia luas ampunannya, sangat luas. Sangat luas ampunannya. Sebagaimana kita sebut, luasnya tidak bertepi, ujungnya tidak berkesudahan. Maka jangan putus asa. Segeralah bertobat. Apalagi dia sangat gembira dengan taubat hambanya, senang dengan taubat hambanya. Ini dia.
Dan yang paling tidak boleh kita itu adalah ayat kelanjutannya, wallahu wa huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih, suci, seakan tidak punya salah, tidak punya dosa. Oh, ini ujub namanya. Maka janganlah kamu mensucikan dirimu. Artinya jangan kamu anggap dirimu suci, tidak salah, tidak berdosa, sehingga kamu tidak minta ampun. Orang yang tidak minta ampun, orang yang tidak tobat, menganggap diri orang yang tidak mandi kan menganggap dirinya tidak kumuh, tidak busuk. Jangan, ini sudah satu dosa lagi nih. Sia-sia orang sia. Setakwa toka orang yang bertakwa, sealim-alim orang yang alim, sesaleh-saleh orang yang saleh, setaat-taat orang yang taat. Pasti dia berdosa karena dia manusia. Pasti dia bersalah karena dia manusia. Ada orang yang seakan-akan dia tidak bersalah, tidak berdosa, sehingga dia tidak minta ampun. Namanya orang ini adalah sok suci. Fala tuzakku, kamu jangan anggap dirimu bersih. Allah lebih tahu siapa kamu. Wa a'lamu bikum, dia lebih tahu siapa kamu. Semenjak awal kamu diciptakannya sampai kamu ada di rahim ibumu, dia tahu siapa kamu. Janganlah sok bersih itu. Dia tidak suka kepada orang sombong seperti ini. Dia lebih tahu siapa yang paling wa a'lamu bimanit taqwa. Dia yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Takwa itu bukan diucap-ucap, bukan digaya-gaya, bukan dipanggak-panggakkan, bukan di pakaian, bukan di tampilan. Takwa hauna di sini. Dia paling tahu siapa yang takwa. Nah, ini. Kemudian berikutnya, kalau tadi yang ketiga tidak boleh berputus asa. Putus asa berbeda dengan pasrah kepada Allah. Kan itu tadi, Bu? Apa itu tadi? Orang tadi telah berusaha. Ya? Dia telah berusaha memanggil, mencari kemana gerangan hewannya hilang, membawa makanannya, bekalnya di situ. Sudah penat dan letih, kemudian dia pergi mengistirahatkan diri pada keletihannya, menunggu menunggu keputusan Allah. Itu bukan putus asa, tapi pasrah setelah berusaha. Wes, Bu. Kemudian petunjuk juga yang barangkali perlu kita garis bawah juga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia itu Allah yang maha kasih, maha sayang, maha luas ampunannya, dia tidak buru-buru. Meskipun dia mampu dan sanggup serta bisa untuk menghukumi, memberikan sanksi atau siksa kepada hamba yang bersalah. Malahan diberinya kesempatan, diberinya waktu dan peluang. Ada tertangkap maksudnya? Dia itu tidak buru-buru menghukumi, memberikan sanksi, memberikan balasan lantaran hambanya bersalah dan berdosa. Malah dia beri peluang dan kesempatan. Untuk apa? Minta ampun lah, taubat lah. Kalau Allah saja memberikan kesempatan untuk orang minta maaf, minta ampun dan taubat,
kita selaku hamba Allah juga meniru Allah lah, Bu. Allah itu salah satu sifatnya hilm. Hilm, ha lam mim, hilm. Ha lam mim, hilm. Santun. Hilmun, ha lam mim, hilm, santun. Apa itu? Tidak tergesa dan tidak terburu, melakukan tindakan meskipun dia mampu dan kuasa untuk itu, dia tidak terburu. Sifatnya hil, namanya halim. Halim yang maha santun. Kalau hil, kesantunan. Dia sifatnya santun, namanya yang maha penyantun. Apa yang disebut dengan halim maha penyantun? Tidak terburu-buru menetapkan sanksi dan sisa kepada hambanya yang bersalah. Itu. Kenapa? Karena dia maha pengampun. Dia maha menerima taubat. Dia maha pemaaf. Tentu harus dikasih waktu tenggang dan peluang. Kalau kita tidak paham ini, kita bisa berusaha kepada Allah. Apa berusahakannya? Kita maunya orang yang bersalah itu langsung dihukum. Maunya seperti itu. Seakan-akan kita tidak pernah salah pula. Mati dah pajago. Wis mati dah pajago. Kalau bahasa kami dah teguna sana mati dah. Jangkang apa pajago. Kadang-kadang tambah logau di belakang. Mati dah kau. Ayo. Kalau Allah hendak menghukum, hendak usah diminta-minta. Dia yang paling tahu. Tapi justru dibiarkannya. Kita juga dibiarkannya. Kan ada kita yang baru sadar baru kemarin. Ketika gadis-gadis esok, tak tanggung pula kita. Tanggung pula. Ketika muda-muda esok, tak tanggung pula. Bahkan bukannya ketika muda, kemarin-kemarin kita juga ada salah. Tadi juga ada salah. Maralah gayanya ibu pakai sepatu setinggi. Pakai baju nampak di luar, you can see. Sanggua sekarang rodaban kadang. Pakai slayer, nampak lo si tagin di mukanya tu. Salah. Roknya di atas paha dulu kan? Kan? Mujur kalau Allah tidak punya sifat hil, tidak apa penyantun, langsung. Tapi justru biarkannya. Dia tahu anak hamba ini pasti kembali. Dia kan tahu. Ini kembali, taubat, kembali. Bahkan dituntunnya, diarahkannya kita kepada tempat ini malahan. Ada saja kawan menelepon, ada kawan yang tahu, di situ orang ngaji, udah ngaji lagi. Berilmu lah, Allah dunia ke dunia, paru sekarang tu kecek kawan. Dituntun, diarahkan kita. Seakan-akan ada yang menuntun kita. Begitu Allah itu. Jadi Allah tidak buru-buru menghukumi, memberikan balasan, sanksi, ikab atau siksa kepada hamba bersalah. Justru diberi peluang inilah kita pakai untuk minta ampun. Jangan tunda-tunda, tapi karena kita tidak tahu sampai berapa kita dikasih waktu. Kata syair lagu, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, jangan tobatlah. Kapan tobat? Sekarang tobat. Habis pengajian ini tobat. Bahkan ke depan jangan habis pengajian, tetapi harus habis pengajian karena sekarang kita mengaji. Taubat. Apa taubat? Ingat lagi salah, ingat lagi kekeliruan, ingat lagi dosa.
Ya astagfirullah. Bukan astagfirullah zikir. Astagfirullah zikir, astagfirullah begitu. Itu zikir. Astagfirullah itu kesadaran di kita, bahasa kita bersalah, lalu kita minta ampun. Tentu ingat dosa, ingat salah, ingat kelalaian, keliruan. Kan ada orang yang patang tuh baru pakai jilbab kan? Masih pakai rai-rai, petang di labuh nampak kan? Ini dia minta ampun. Untunglah ketika pakai rai-rai tidak terjelapak kan? Nah Allah beri peluang ampun. Dan kita syukurlah. Inilah Allah yang kita pelajari namanya, ayat-ayatnya. Dia tidak buru-buru, sehingga sama dengan ibu, salah pun si hambanya, keseleo lidahnya, tidak langsung dia ikap. Masa saya ini hambamu? Kan tidak begitu bunyinya. Dimaafkan saja kekeliruan si hambanya itu. Inilah, bahkan diajari kita doa. Diajari doa untuk minta ampun. Nabi Adam salah, diajari lagi cara minta ampun. Rabbana zalam, kan Allah yang mengajarinya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Nabi Adam yang salah dengan istrinya diajari doa untuk minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allah ampuni dosanya. Fataba alaih, Allah ampuni dosanya. Nabi Adam kayak turun ke bumi sudah habis dosa. Dia turun ke bumi memang tugasnya di bumi. Memang sejak semula dia akan diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, mengelola bumi, menguasai bumi. Adam tak bersalah karena salahnya sudah habis. Apalagi kita yang tidak pernah melakukan itu. Jadi tidak ada dosa turunan, tidak ada. Bapaknya salah ya bapaknya salah, anak tidak salah. Kecuali anak mengikuti kesalahan yang sama. Tidak ada. Nabi Adam dan Hawa sudah diampuni. Fataba alaih, Allah sudah terima taubatnya, habis. Lalu dia ke bumi. Karena sejak semula memang dia diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi. Itu cara turunnya seperti itu. Caranya Allah ajari dia kalimat minta ampun. Jadi doa-doa Al-Quran itu cara Allah mengajar kita, ini baca ini, kalau salah ini baca ini. Nabi pun mengajari kita. Ini petunjuk-petunjuk yang kita dapati daripada yang kita pelajari hadis sebentar ini. Dengan begitu kita yang bersalah, kita yang berdosa ini, karena salah setiap hari, karena dosa setiap hari, ya setiap hari kita minta ampun. Bukankah kita mandi setiap hari? Bukankah kita mencuci pakaian setiap hari? Bukankah kita menyapu rumah setiap hari, mencuci piring setiap hari? Nah, kita juga begitu. Piring kotor, baju kotor, lantai kotor, rumah kotor dibersihkan setiap hari. Kita pun setiap hari juga ada kotor. Apa kotor? Dosa kotor, salah kotor, kekilapan kotor, pelanggaran kotor. Maka setiap hari pula kita minta. Nah, yang salah satu ucapan minta ampun yang ringkas, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan taubat kepada. Mencakup dua, istighfar satu, taubat. Istighfar untuk masa yang lalu, taubat untuk yang akan datang. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya. Saya juga berharap mudah-mudahan juga ada faedahnya untuk kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di situ kajian kita pada pagi hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.